Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Heboh, akhir-akhir ini kembali marak penyiksaan, pelecehan, dan penyekapan terhadap PRT, pekerja rumah tangga di mana-mana. Inilah profesi yang selama ini kurang dianggap dan tidak dilindungi oleh negara. Di mana negara, di mana DPR yang seolah-olah berperilaku sebagai majikan. Timbul desakan agar segera RUU pelindungan PRT segera disahkan. Suatu draft RUU yang sudah 18 tahun di DPR mangkrak. 78 kali dirubah mangkrak. Inilah Hot Room menagih perlindungan PRT. Oke, seperti biasa, otak saya itu gak jalan tanpa kopi yang sangat enak ini. Aduh, enak banget. Oke, narsum kita pertama adalah Pak Ceceng, yang ponakannya baru-baru ini juga mengalami penyiksaan. Pak Ceceng, halo, selamat malam. Selamat malam Bang Hotman, apa kabar? Ya, kita kami semua yang ada di studio. Kami turut prihatin atas peristiwa yang menimpa keponakan Bapak. Boleh nggak Bapak ceritakan kejadian apa yang terjadi terhadap Rizky, ponakan dari Bapak? Siap, terima kasih Bang Hotman. Selamat malam untuk semuanya. RN berusia sekarang 18 tahun. Awal mulanya terjadi penyiksaan dari RN setelah dia bekerja 2 bulan di majikannya yang bernama AA di Jakarta ya. Nah awalnya tidak ada masalah, tidak ada kendala. Nah setelah 2 bulan ke depan baru kelihatan sifat asli majikannya gitu. Nah, di saat si korban ini yang menurut dia melaksanakan suatu pekerjaannya tidak baik, tidak benar, nah disitulah timbul penyiksaan yang dilakukan oleh majikannya. Boleh diceritakan jenis penyiksaan yang dialami? Salah satu contoh adalah di saat dia lagi menyetrikanya, mungkin ngantuk, ya ketiduran, nah di situ si majikannya ini menyemprotkan air cabai ke mukanya korban sampai kena ke matanya korban. Dan itu pun tidak satu kali, itu dilakukannya, kadang juga pernah dilakukannya dengan hal yang sama juga, si korban disemprotkan oleh air lada. Terus di saat misalkan si korban lagi ngasuh anak majikannya, disuruh oleh suami majikannya untuk mengejar anaknya. Nah si korban ini kurang cepat mengejarnya. Nah si korban ini ditendang pahanya, lututnya sama tungkainya, sehingga mengakibatkan sampai sekarang si korban ini pada saat dia mau berjalan kesakitan gitu. Terus yang lebih mirisnya ini Bang Hotman, yang lebih parahnya yang menurut saya ini tidak manusiawi ya. Di saat si korban ini lagi nyuci piring, nah terus menurut dia hasil cucian piringnya ini kurang bersih, harus bau sabun katanya, terus harus dicuci ulang lagi. Nah si korban ini dia disuruh telanjang, izin mohon maaf saya terlalu vulgar yang mengatakannya. Dan itu direkam telanjangnya si korban ini. Nah dengan ancaman nanti di suatu saat si korban ini melaporkan ke keluarganya atau ke pihak yang berwajib, nah video ini dia akan sebarluaskan ke media sosial. Itu pun sama, bukan satu kali, bahkan pernah si korban ditelanjangi, disuruh tidur di balkon semalaman gitu tanpa sehelai benang pun. Bukan itu saja, kepalanya sering dipukul sampai ada memar di kepala kirinya. Ini kekerasan ini diketahui oleh keluarga, kok bisa keluarga tahu, gimana terbongkarnya kekerasan ini?
Nah setelah itu kan si korban sakit, dititipkan ke ibu majikannya, ke ibu majikannya di daerah Depok ya, dia bilang. Di daerah Depok selama 1 minggu. Nah setelah 1 minggu si korban ini dijemput oleh majikannya, istrinya, oleh majikannya diantarkan ke terminal Kampung Rambutan untuk pulang. Boleh tahu berapa lama kerja dan gajinya berapa sebulan selama ini? Nah dia bekerja selama kurang lebih 6 bulan. Nah, Baru 6 bulan udah dia, disiksa. Ya, terus? Betul, selama dia kerja 6 bulan itu dia hanya mendapatkan gaji 2.715.000. Maksudnya tiap bulan 2 juta sekian atau 2 juta Bukan. untuk 6 bulan? Selama 6 bulan keseluruhan kerjanya hanya dibayar 2.715.000, Bang. Oke, Gitu. sekarang sudah lapor polisi atau bagaimana? Sudah, alhamdulillah. Majikannya sudah ditahan atau gimana? Sekarang sudah untuk kasus ini sudah ditangani oleh Polda Metro Jaya. Oke. Masalah kasus ini. Kita lagi akan bertanya lagi, Ibu Lita, apa tanggapan Anda terhadap kasus ini? Anda tahu nggak kasus ini? Dan seberapa banyak kasus yang terjadi di Indonesia? Ya kalau bicara kasusnya Pak Ceceng kami tahu karena Pak Ceceng lapor dan kami terus bergerak cepat dan kami juga berkoordinasi. Ibu yang dampingin ya? Ya. Sudah tersangka belum? Sampai sekarang kan belum. Di apa? Di mana? Di Polda di bagian apa? Di unit PPA. Unit TPA. PPA. PPA, oke. Ya. Unit Perlindungan Anak dan Perempuan. Iya. Oke, ini sekaligus saya yakin orang Polda juga nonton. Terus yang Anda lihat sendiri benar apa yang penderitaan itu? Iya. Dan ditambah lagi bahwa si Rizky kakinya kan sering dipukul dengan raket Sering tenis. dipukul dengan apa? Raket tenis. Raket tenis. Iya. Ya, Dan terus kakinya kan pincang ya. Yang Rizky ini pertama kali. perempuan umur berapa? 18 tahun perempuan. 18 tahun. Ya, artinya masih anak-anak ya. Masih anak-anak. Ya. Terus? Meskipun usianya baru menginjak Ya. 18 tahun ya. Dan kasus Rizky ini bukan pertama kali, tapi udah ratusan kali kasus serupa Rizky dan ada yang sampai 9 tahun 2016 Ya. disekap, disiksa, bahkan dikurung ya. Disiram air panas dan bibirnya disobek, ada yang 5 tahun dikampak, dikerek, dan ada yang lagi tahun. Saya menangani berbagai kasus Yang kekerasan. Rizky ini apa yang Anda lakukan Ya, untuk mendampingi dia, melindungi dia? Kami berkoordinasi dengan KSP ya, dengan timnya KSP? dengan timnya istana Mbak, nih? Ya, Ya. timnya Mbak Dani, dan bagaimana kita mengangkat kasus Rizky ini supaya didampingi hingga dari pengobatan hingga pemulihan bersama Kemensos juga. Ya. Dan kemudian bagaimana proses hukum tetap kita kawal Ya. supaya ada efek jerah, dan juga bagaimana membuat kasus Rizky ini sebagai suatu kasus bahwa ini adalah ke gunung es ya, yang orang bekerja di dalam rumah-rumah yang tidak terlihat, tanpa ada pengakuan, tanpa ada perlindungan. Terima kasih. Jadi, Ibu Lita dulu. Ya. Ibu panggilannya Ibu Wari atau Pak Dani. Ibu Dani. Iya. Tadi disebutkan KSP istana di sini ikut memberikan perhatian. Apa yang dilakukan istana untuk melindungi Rizky ini? Ya, ketika itu langsung diterima oleh kantor staf presiden dan oleh Pak Muldoko. Dan waktu itu beliau mengarahkan ada 2, yaitu bagaimana untuk kesembuhan untuk soal. Kenapa belum tersangka sampai sekarang majikan? Udah tersangka atau belum? Belum ya, ini masih dalam proses. Jadi, tapi kami gini, di tupoksi kami ini kan kami pengelolaan isu strategis dan pengendalian program-program ini. Jadi kami ini Bang Hotma, kami juga melakukan monitoring dan pendekatan itu kepada Polda agar ini segera diproses, dan kita tahu bahwa kasus-kasus serupa ini juga banyak sekali yang juga melaporkan. Oke, jadi KSP Istana juga memberikan perhatian dan memonitor kasus Rizky. Mudah-mudahan Polda Metro Jaya segera menetapkan tersangka atas bajikan yang diduga sebagai pelaku. Kita istirahat dulu, ketemu lagi setelah yang berikut ini.